Halo guys, perkenalkan nama saya Maria Rangkoli, NIM 191421083. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS tentang metodologi penelitian. Judul yang saya ambil yaitu hubungan pola makan dengan status hipertensi pada orang dewasa usia 40-60 tahun. Yang pertama, bab 1 pendahuluan tentang latar belakang. Latar belakang hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg. Pada 2 kali pemeriksaan dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan istirahat menurut Widianto 2018. Untuk rumusan masalah, saya mengangkat tentang adakah hubungan pola makan dengan status hipertensi pada orang dewasa di usia 40-60 tahun. Yang ketiga yaitu C, tujuan penelitian. Jadi untuk tujuan penelitian saya angkat tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum untuk mengetahui hubungan pola makan dengan status hipertensi pada usia dewasa 40-60 tahun di Desa Paniaran, Kecamatan Sibrombrong. Tujuan khusus menilai pola makan pada orang dewasa usia 40-60 tahun. Yang B, menilai tekanan darah pada orang dewasa usia 40-60. C, menganalisis hubungan pola makan dengan status hipertensi pada orang dewasa pada usia 40-60 tahun. Yang berikut adalah manfaat penelitian. Yang pertama, mendapat pengetahuan dan pengalaman medis sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan diperoleh bangku kuliah, juga mengembangkan kemampuan dan wawasan dalam penyusunan skripsi atau membuat tugas. Yang kedua yaitu memberikan masukan bagi penderita hipertensi mengenai pola makan dan status hipertensi. Yang ketiga yaitu memberikan informasi bagi penderita hipertensi terhadap pola makan untuk menjaga tekanan darah. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka bab 2. Yang pertama, pola makan. Untuk pengertian, pola hidup sehat dan pola makan sehat merupakan pilihan tepat untuk menjaga diri terbebas dari hipertensi. Semuanya dilakukan secara terus-menerus, tidak boleh temporer, sekali lengah menjadi diri dan tidak mengikuti pola hidup sehat. Dipastikan akan mudah terkena hipertensi. Jenis makanan yang menyebabkan hipertensi yaitu makanan yang siap saji, yang mengandung pengawet, kadar garam yang terlalu tinggi dalam makanan, kelebihan konsumsi lemak. Menurut Susilo 2011. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor agama, dan lingkungan. Untuk metode penilaian pola makan, yang pertama metode food frequency, natrium, lemak, dan karbohidrat atau makanan yang mengandung karbohidrat. Yang berikut adalah hubungan pola makan dengan hipertensi. Pola makan atau pola konsumsi merupakan sumber informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai model bahan makanan dan berbagai macam bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari, menurut Parsagi 2003. Yang kedua adalah pengertian tentang hipertensi. Hipertensi adalah suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh, menurut Kaplan 2012. Untuk patofisiologi, hipertensi mekanisme terjadi hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzyme atau AC. AC memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Yang ketiga yaitu penyebab hipertensi. Jadi untuk penyebab hipertensi ada dibagi menjadi 2 golongan, yaitu penyakit hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk klasifikasi hipertensi sering digolongkan sebagai ringan, sedang, atau berat. Berdasarkan tekanan diastolik, hipertensi ringan bila tekanan darah diastolik 95-104. Hipertensi sedang, tekanan diastolisnya 105-114, sedangkan hipertensi berat, tekanan diastolnya lebih dari 115. Kenaikan tekanan darah yang sangat drastis pada seorang penderita merupakan suatu keadaan emergensi bila terjadi kerusakan secara cepat dan progresif dari sistem saraf sentral, miokardinal, dan ginjal.
Hipertensi emergensi atau krisis dikarakteristikan dengan peningkatan tekanan darah mencapai lebih dari 180 sampai 120 dengan disertai adanya keterlibatan kerusakan organ. Contoh organ yang terlibat diantaranya yaitu otak, mata, pengumpulan data yang dilakukan pada tanggal 2 Juni sampai dengan 5 Juni. Untuk jenis dan rancangan penelitian merupakan penelitian observasi dengan rancangan cross-seksional. Yang berikut adalah C untuk populasi dan sampel. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Paniaran Kecamatan Siborong yang berusia 40 sampai 60 tahun. Sampel adalah sebagian dari populasi dengan kriteria inklusif. A. Berumur 40 sampai 60 tahun, sukarela menjadi sampel dan bersedia diteliti. Pengambilan dilakukan secara non-probability dengan cara kemudahan atau aksidental sehingga jumlah sampel adalah 5. Yang berikut adalah cara pengumpulan data. Jadi sebelum peneliti langkah-langkah pengumpulan data pada saat COVID-19. Yang pertama, bertanya sekaligus meminta izin kepada pihak kepala desa tentang informasi COVID bahwa di daerah tersebut tempat penelitian tidak ada yang terkena COVID-19. Yang kedua, setelah mendapatkan izin dari informasi dari kepala desa, peneliti mendatangi kantor kepala desa untuk meminta izin. Yang ketiga, meminta izin kepada bapak ibu yang ada di wilayah tempat penelitian. Yang keempat, menentukan sampel sesuai dengan kriteria yang sebelumnya. Yang kelima, mengikuti aturan protokol kesehatan dengan memakai APD. Untuk pengumpulan data diteliti mendatangi rumah sampel secara satu persatu. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama, 1. Gambaran umum lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Paniaran. Desa Paniaran memiliki jumlah penduduk sebanyak 2,964 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 653 orang. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin yaitu laki-laki 1,473 orang dan perempuan 1,491 orang. Desa Paniaran mempunyai tenaga kesehatan yang terdiri dari 5 orang bidan dan satu tenaga kesehatan lainnya dengan luas wilayah besar
9,70 km yang pada saat ini dipimpin oleh kepala desa yang bernama Amran Nababan. Untuk gambaran kedua, karakteristik sampel yang pertama tentang umur. Kita bisa lihat pada gambar yang di samping, umur distribusi sampel berdasarkan umur dapat dilihat pada gambar. Jadi pada diagram pada gambar di samping dapat menjelaskan bahwa kelompok umur yang terbanyak adalah 50-60 tahun. Umur yang banyak adalah 50-60 tahun, yaitu 34 orang sebanyak 68%. Untuk jenis kelamin, kita bisa lihat pada gambar di samping, yaitu distribusi sampel berdasarkan jenis kelamin, menjelaskan bahwa kelompok jenis kelamin yang terbanyak yaitu perempuan dengan 38%, 38 orang atau 76%. Untuk tingkat pendidikan, distribusi sampel berdasarkan tingkat pendidikan menjelaskan bahwa kelompok tingkat pendidikan terakhir yang terbanyak adalah SMP sebanyak 29 orang yaitu 58%. Yang berikut D yang tentang status pekerjaan. Jadi kita bisa lihat pada gambar yaitu distribusi sampel berdasarkan status pekerjaan menjelaskan bahwa kelompok status pekerjaan yang terbanyak adalah petani berjumlah 31 orang yaitu persentase 62%. Untuk status hipertensi, distribusi sampel berdasarkan status hipertensi menjelaskan bahwa kelompok status hipertensi yang terbanyak hipertensi adalah 38 orang yaitu atau 76%. Yang berikut yaitu pola makan. Pola makan gambar di samping distribusi sampel berdasarkan pola makan. Gambar pola makan menjelaskan bahwa kelompok pola makan yang terbanyak adalah pola makan yang tidak baik yaitu 29 orang atau 58%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola makan yang sering dikonsumsi harian oleh masyarakat di Desa Paniaran untuk jenis makanan yang tinggi natrium yaitu ikan asin 3-6 kali per minggu dan ikan teri 3-6 kali per minggu. Sampel juga mengkonsumsi makanan tinggi lemak seperti gorengan-gorengan 1-2 kali per minggu dan daging berlemak 1-2 kali per minggu, dan juga mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat yaitu biskuit 1-2 kali per minggu dan cekres 1-2 kali per minggu. Yang kelima yaitu hubungan pola makan dengan status hipertensi. Jadi hubungan pola makan dengan status hipertensi pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode FFQ untuk melihat kebiasaan makan responden. Distribusi sampel berdasarkan hubungan pola makan dengan status hipertensi dapat dilihat pada tabel titik 3. Jadi distribusi sampel dan status, yaitu ada pola makan baik, tidak baik, yang ada yang normal, itu ada jumlah hipertensi. Jadi tabel ini menunjukkan bahwa responden dengan pola makan tidak baik memiliki status hipertensi yang lebih tinggi yaitu sebanyak 27 orang, yaitu 92,1% dibandingkan dengan responden yang memiliki pola makan baik 11 orang 53%. Demikian juga responden yang pola makannya baik hampir 7 kali lebih tinggi dari status hipertensinya. Normal dibandingkan dengan responden yang pola makannya tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa pola makan tidak baik cenderung bersikap mengalami hipertensi. Hasil diperkuat dengan uji statistik yang diperoleh P sama dengan 0,001 atau kurang dari 0,05. Maka H diterima. Kesimpulan ada hubungan yang signifikan antara pola makan dengan status hipertensi pada usia dewasa 40-60 tahun di Desa Paniaran, Kecamatan Siborongborong.